Selamat siang bagi yang berbahagia. Saya sendiri Rifki Agustiana dari Universitas Islam Aliyah Prodi PAI, dan di samping saya ada salah satu guru PAI yang kebetulan ia mengajar di MTS Miftahul Huda, yakni Bapak Nunu, yang dimana Bapak Nunu ini mengajar PAI di MTS, mungkin memberikan suatu pengajaran yang sangat bertujuan untuk agar siswa itu memahami dalam materi yang Bapak berikan. Dalam proses pembelajaran mungkin ada yang namanya media pembelajaran, Pak. Ketika Bapak dalam proses pembelajaran, media pembelajaran apa yang biasa Bapak gunakan untuk mengajar PAI agar siswa mudah paham dan mudah mengerti? Oke, sebelumnya terima kasih kepada saudara Rifki di kesempatan yang berbahagia ini, siang yang cerah ini juga. Seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya di setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya media ya. Media pembelajaran, baik itu media pembelajaran visual, audio, atau audiovisual, ataupun yang lainnya, karena banyak untuk media pembelajaran tersebut. Nah, seperti yang ditanyakan, media yang saya gunakan ketika pembelajaran di sekolah itu tergantung dengan kondisi anak-anaknya. Kalau misalkan gini, dari tiap kelas pasti karakter siswa atau minatnya siswa itu ketika pembelajaran asiknya tuh ke sebelah mana kan? Pasti kita lihat dulu. Karena dari media pembelajaran ini itu proses pembelajaran untuk merangsang atau keaktifan siswa ketika pada saat pembelajaran. Kalau misalkan kita menggunakan media pembelajaran tapi tidak sesuai dengan kondisi di kelas tersebut, maka tidak akan berfungsi dengan baik media pembelajaran tersebut. Nah, untuk saya itu kan kalau misalkan di sekolah, salah satu sekolah yang saya tempati untuk mengajar itu di MTS, berarti ada kelas 1, 2, 3. Untuk kelas 1 itu pasti mereka karena baru keluar dari SD masuk ke MTS, pasti masih di ranah yang namanya menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah MTS, karena berbeda dengan SD. Kalau kelas 2, kelas 3 itu sudah lama di sekolah, sudah melewati kelas 1, pasti mereka sudah tahu juga gimana sih kalau pembelajaran di sekolah MTS. Kalau di sekolah MTS itu kelas 1 yang saya gunakan itu paling saya menggunakan itu media serbaneka. Salah satu media pembelajaran saya gunakan itu media serbaneka. Untuk apa? Untuk hanya sekedar pengenalan awal. Serbaneka itu salah satu yang digunakan kalau di sekolah itu whiteboard. Kalau sering dikhusus kayak gitu, itu hanya untuk pengenalan untuk anak-anak kita belajar di sekolah. Untuk lebih lanjutnya, kalau misalkan mereka sudah selesai di semester 1 naik ke semester 2, itu paling saya seling dikasih selingan yaitu dengan media visual. Media visual yang saya gunakan itu salah satunya contohnya itu seperti proyektor. Contoh kalau misalkan saya ada pembelajaran, contohnya itu pembelajaran tentang SKI, sejarah kebudayaan Islam. Kalau misalkan hanya menjelaskan, itu pasti anak-anak kurang paham. Karena siapa sih Ali bin Abi Thalib, siapa sih Umar bin Khattab, ataupun nanti ada yang namanya Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Kalau hanya sekedar ucapan yang disampaikan oleh guru, mungkin mereka akan bengong. Siapa sih kayak gitu? Terus lama kelamaan kalau misalkan pembelajaran sampai 1,5 jam lah atau 1 jam, itu masih jenuh kalau misalkan hanya mendengarkan omongan dari seorang guru. Media yang digunakan itu hanya wawancara saja, tidak menggunakan media visual. Kalau misalkan kita dicampur dengan media visual, itu suasana di kelas itu tidak akan terlalu jenuh. Nah, kalau yang saya gunakan di kelas 7 itu hanya paling media serbaneka seperti yang digunakan whiteboard. Terus kalau di semester 2-nya selingan dengan media visual.
Kalau kelas 2, kelas 3 itu ada juga media yang digunakan itu media pembelajaran, ada audio visual juga. Kalau misalkan di pembelajaran yang lain ada peta global kayak gitu kan, itu juga termasuk media pembelajaran. Ya, mungkin media pengajaran yang Bapak pilih dari tahap kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tadi beraneka visual, audio visual. Mungkin dari media pembelajaran tersebut ada kelebihan sama kekurangannya, Pak. Iya. Kalau dilihat dari kelebihan dari kelebihan apa ya, Pak? Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya sebenarnya kalau media pembelajaran itu memang ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya itu suasana di kelas pasti akan berbeda kalau kita menggunakan media. Tidak monoton ketika pembelajaran di kelas itu dilaksanakan. Cuman kalau misalkan kita terlalu memasarkan media pembelajaran, tidak melihat per individunya siswa, kan ada siswa yang bukan bodoh karena semua orang itu tidak ada yang bodoh, hanya telat menangkapnya. Jadi jangan sampai ketika di sekolah itu bilang ke anak, kamu mau bodoh, jangan, karena semua siswa yang ada di kelas itu semuanya tidak ada yang bodoh, hanya telat untuk menangkap pembelajaran. Nah, ketika menangkap pembelajaran itu pasti ada medianya. Kalau misalkan kita menggunakan media tidak dengan kondisi anak keseluruhan di ruangan kelas tersebut, maka media tersebut tidak akan berfungsi dengan sempurna. Tapi kalau misalkan kita memahami dulu per individunya siswa, terus kita menggunakan gimana sih apa yang harus kita gunakan di media pembelajaran ini supaya semuanya itu paham dan semuanya juga ikut aktif ketika di kelas. Nah, maka kalau misalkan kita menerapkan atau menggunakan media pembelajaran dengan benar, dengan kondisi kelas, dengan semua siswa yang ada di kelas tersebut, maka media pembelajaran itu akan berfungsi dengan baik. Kalau misalkan kita hanya menggunakan media saja, terus tanpa kita memahami karakter per individunya siswa di kelas atau semuanya yang ada di kelas, maka tidak akan berfungsi dengan baik media tersebut. Lihat dari kekurangan sama kelebihan, memang dibanding banyak kelebihannya ya, Pak. Terus seberapa pentingkah sih, Pak, media pembelajaran dalam pembelajaran seberapa pentingnya media pengajaran dalam proses pembelajaran? Jadi gini, kalau misalkan di sekolah itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya RPP. Ya, ada buku kerja 1 lah, 2, 3, 4, terus ada silabusnya juga, ada RPP-nya juga. Ketika kita mau melaksanakan pembelajaran di sekolah pasti harus ada RPP-nya dulu. Di RPP itu ada dicantumkan media pembelajaran seperti apa yang kita gunakan. Kalau misalkan kita tidak menggunakan media pembelajaran, maka di RPP juga tidak akan ada media pembelajaran. Tidak akan diketahui sama gurunya sendiri. Siswa itu sampai mana untuk pahamnya? Cara siswa untuk bisa paham pembelajaran itu kayak gimana kalau tidak menggunakan media pembelajaran? Jadi kalau misalkan kita mau melaksanakan pembelajaran di sekolah, mengajar, ada aktivitas mengajar ke siswa, itu harus ada yang namanya media pembelajaran. Kalau misalkan tidak ada media pembelajaran, mungkin tidak ada pembelajaran di sekolah. Tanpa media tidak akan ada pembelajaran. Contoh sekarang aja kita banyak yang menggunakan pembelajaran itu seperti visual audio atau media pembelajaran audio. Ada kan di sana ada radio atau ada tape recorder atau telepon, itu kan masuk ke audio. Nah, salah satu media pembelajaran audio. Kalau misalkan tidak menggunakan media pembelajaran audio, maka tidak akan ada pembelajaran. Kalau misalkan kita tidak menggunakan media pembelajaran gambar fotografi atau media pembelajaran serbaneka, maka tidak akan ada pembelajaran. Maka penting harus ada media pembelajaran ketika terjadinya belajar mengajar, baik itu di sekolah ataupun di luar sekolah, baik itu offline ataupun daring.
segitu pentingnya berarti ya Pak, sangat penting media pengajaran bagi pembelajaran siswa. Tidak adanya media pembelajaran tidak akan ada pembelajaran. Iya, seperti itu. Ya mungkin itu sih Pak yang saya tanyakan seputar media pengajaran, apa yang telah Bapak ajarkan kepada siswa agar siswa mudah memahami. Ya mungkin itu aja yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Ya, terima kasih kembali. atas apa yang telah Bapak jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.